Oke, selamat malam teman-teman. Selamat bergabung di Vicon ke-6 ya. Eh, pada hari ini kita akan melihat presentasi dari kelompok 9 dan juga kelompok 10 dan kemudian nanti dilanjutkan pada Vicon ke-7 ya berarti dari kelompok 11 dan juga 12 yang mana Vicon terakhir kita gitu. Jadi itu 2 minggu lagi yang mana pada tanggal 23 berarti. Ya, jadi kelompok 11 dan 12 harap siap-siap ya untuk Vicon terakhir nanti. Meskipun masih 2 minggu lagi gitu. Jadi bisa dicicil mengerjakan materi gitu. Kelompok 10 sudah hadir di Zoom. Kelompok 10. Halo kelompok 10. Hadir Pak, cuman baru Hadir, Pak. sebagian yang hadir. Oke. Kalau gitu tolong ajak anggotanya untuk hadir ya. Kalau misalkan bagi kelompok 9 ataupun kelompok 10 kalau misalkan anggotanya ada yang berhalangan hadir, bisa ini ya, kabari ke saya ya. Gimana kelompok 9? Oh iya, saya juga mau menginfokan ya kalau misalkan tiap kelompok ada anggotanya yang kurang kontribusi, itu bisa infokan ke saya ya. Jadi nanti apa namanya bisa list aja namanya gitu, siapa aja yang kurang berkontribusi. Jadi nanti akan ada perbedaan penilaian gitu untuk tiap anggotanya. Dan nanti harap untuk UAS nanti eh semua anggota upload UASnya ya ke LMS biar bisa saya nilai gitu. Ada yang mau ditanyakan terkait UAS atau apa namanya anggota kelompoknya gitu terkait kontribusinya? Izin Pak, Ya. kami dari kelompok 9 udah siap, meski Mhm. masih kurang satu sih Pak, tapi mungkin kita lanjutkan aja kali ya Pak. Oh iya boleh. Kalau gitu kalau udah siap ini aja langsung share aja Mbak. Ya, izin share ya Pak. Oke. Mohon izin Pak Aditya dan teman-teman semua, apakah sudah terlihat di layar? Sudah Mbak. Baik. Izin juga Pak, suara saya bisa terdengar dengan jelas. Jelas. Selamat malam, Pak Aditya dan teman-teman semua. Perkenankan dan perkenalkan kami dari kelompok 9
yang akan membawakan materi Campaign Planning for Digital Media 2. Kelompok 9 sendiri terdiri dari ada Kak Aditya Saputra, Kak Duha Mustafa, Kak Olda, Kak Pipin, saya sendiri, Rizda, ada Kak Daniar, dan Kak Yori yang akan menjadi pemateri pada materi sesi ini. Mungkin kita kilas balik sebenarnya penjelasan mengenai campaign planning kemarin sudah dijelaskan oleh kelompok 8, di mana campaign planning itu merupakan proses strategis merencanakan kampanye pemasaran melalui digital media untuk mencapai tujuan bisnis yang utamanya bagaimana sih agar orang-orang bisa mengenal produk kita, tertarik, dan pada akhirnya akan membelinya. Perencanaannya meliputi penentuan target audiens, penentuan digital media, konten, timeline, dan evaluasi. Untuk topik pembahasan dari kelompok 9 sendiri itu meliputi langkah-langkah pembuatan pesan kreatif dalam pemasaran digital, penyusunan anggaran dalam pemasaran digital, dan penyusunan tahapan penjadwalan dalam pemasaran digital. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Kak Olda dan Kak Tova. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Selamat malam. Mohon maaf Pak, sebelumnya nggak bisa on cam kan lagi ada ujian juga. Ya, oke, lanjutkan. Yang pertama itu langkah-langkah pembuatan pesan kreatif dalam pemasaran digital. Yang pertama yaitu untuk pemasaran digital itu dapat menentukan tujuan dan target audiens. Itu rancang pesan yang personal dan relevan dengan membedah data demografi, perilaku, minat, serta masalah utama audiens. Yang kedua yaitu menyusun proporsi nilai unik, yaitu ubah fitur produk menjadi manfaat nyata yang menjawab kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu pemilihan format dan media yang tepat. Terus setiap platform digital memiliki karakter dan audiensnya sendiri. Pemilihan format konten, apakah video pendek, infografis, atau foto berkualitas tinggi harus disesuaikan dengan kebiasaan konsumsi audiens. Selanjutnya itu menyertakan panggilan aksi yang jelas dan menarik. Itu audiens mungkin belum tahu apa yang harus dilakukan setelah menerima pesan. Oleh karena itu, kita sebagai yang mengkampanyekan panggilan itu harus mempunyai pesan kreatif dilengkapi dengan call to action atau CTA. Selanjutnya itu pengujian dan optimalisasi berdasarkan data. Itu kreativitas dalam pemasaran digital perlu diuji dan disempurnakan secara berkelanjutan dengan melakukan atau B testing pada berbagai elemen seperti pesan bergambar, headline, atau tombol. Kita dapat mengidentifikasi versi mana yang paling efektif. Selanjutnya, yaitu menyesuaikan gaya bahasa dengan audiens. Pesan kreatif harus disampaikan dengan gaya bahasa yang mudah. Yang pertama, gunakan bahasa formal atau informal sesuai segmen pasar. Hindari istilah teknis berlebihan. Gunakan kata-kata persuasif. Pesan harus singkat, jelas, dan tidak ambigu. Bahasa yang tepat membantu pesan lebih efektif dan tidak disalahartikan. Halnya yaitu penyesuaian berdasarkan platform. Setiap platform digital memiliki karakteristik dan pola konsumsi konten yang berbeda. Media sosial pesan singkat, visual kuat, dan cepat menarik perhatian. Website yaitu pesan lebih informatif dan detail. Untuk email, persona, relevan, dan langsung ke tujuan. Iklan digital yaitu fokus pada manfaat utama dan CTA. Adaptasi pesan meningkatkan peluang audiens untuk merespon.
Baik, selanjutnya adalah mengenai penyusunan anggaran dalam pemasaran digital. Di sini yang pertama adalah mengenai faktor penetapan anggaran. Menurut Kotler, disebutkan bahwa ada 5 faktor spesifik yang perlu dipertimbangkan saat menetapkan anggaran. Yang pertama adalah tahap dalam siklus hidup produk. Jadi, siklus hidup produk itu bisa jadi produknya itu baru atau produknya itu udah mapan. Kemudian yang kedua, pangsa pasar dan basis konsumen. Kalau mereknya itu memiliki pasar yang tinggi dan dikenal oleh masyarakat, maka biaya iklannya itu cenderung lebih rendah daripada yang masih baru. Kemudian yang ketiga, persaingan dan gangguan. Nah, di pasar itu kadang ada banyak pesaing iklan. Nah, di situ kita harus tahu gimana caranya agar iklan kita itu lebih menonjol. Yang keempat, frekuensi periklanan. Semakin tinggi frekuensinya, maka anggarannya juga semakin besar. Selanjutnya yang terakhir, kemungkinan substitusi produk. Jadi kalau produk itu dengan tipe komoditas atau produknya itu homogen, maka sebagai perusahaan itu harus lebih gencar untuk mempromosikan produknya karena banyak pesaing yang sama. Selanjutnya, metode penentuan anggaran. Di sini terdapat 4 metode. Yang pertama adalah metode kemampuan perusahaan, yaitu menggunakan kemampuan perusahaannya sendiri, kira-kira mampunya memberikan biaya iklan berapa. Kemudian yang kedua ada metode presentase penjualan, yaitu dengan menentukan biaya iklan itu dari berapa persentase penjualan. Biasanya dari penjualan tahun lalu. Misal penjualan tahun lalu 1 juta, berarti nanti biaya iklan di tahun selanjutnya itu misal 5%, berarti 5% dikali 1 juta. Kemudian yang ketiga, metode keseimbangan pasar. Nah, ini menggunakan benchmark dari perusahaan lain yang sama untuk menentukan biaya iklannya. Misal perusahaan yang sama itu menggunakan biaya iklan 50 juta, berarti nanti perusahaan kita yang sama itu juga menggunakan biaya iklan sebesar 50 juta. Kemudian yang keempat ada metode tujuan dan tugas. Nah, metode ini biasanya yang paling realistis untuk digunakan karena menggunakan tujuan sebagai basis penentuan anggarannya. Boleh next? Nah, di metode yang keempat itu terdapat langkah-langkah dalam melakukan penganggarannya. Yang pertama adalah menentukan sasaran pangsa pasar. Maksudnya adalah kita menentukan target mana sih pasar yang kita akan tuju. Kemudian yang kedua, menetapkan presentase pasar yang harus dijangkau dari periklanan. Misal kita tuh targetnya 1 juta orang. Kita ingin menjangkau 60% dari target. Berarti 1 juta dikali 60% berarti 600.000 orang. Yang ketiga, menentukan presentase aware prospect yang harus dibujuk untuk mencoba atau trial. Jadi dari 60% target tadi yang ingin dijangkau, berapa sih yang kira-kira mau mencoba produk yang kita iklankan? Misalnya di situ target trialnya 10%, berarti 10% dikali 600.000 orang tadi targetnya, berarti 60.000 orang dimungkinkan akan mencoba produk kita. Kemudian yang keempat, menghitung angka impresi iklan per 1% tingkat trial. Misalnya ini dari 1 juta impresi, itu trialnya ada 1.000, berarti 1% trial itu ada 100.000 impresi. Begitu. Kemudian yang kelima, menentukan GRP atau Gross Rating Point yang harus dibeli. Satu Gross Rating Point adalah satu exposure untuk 1% sasaran populasi. Misalnya kita GRP-nya itu ingin menjangkau 60%, berarti dikali frekuensinya itu berapa, misal 3 kali, berarti 60% dikali 3, yaitu 180 GRP-nya. Kemudian menghitung anggaran iklan. Diketahui kalau misal biaya 1 GRP itu 2 juta, kalau misal tadi 180 GRP, berarti secara total biaya anggarannya adalah 2 juta dikali 180, yaitu 360 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Baik, mohon izin melanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang framework pemilihan media. Jadi framework ini terdiri dari 5 dimensi utama yaitu quality, time, flexibility, coverage, dan cost. Pertama saya akan bahas tentang quality terlebih dahulu. Terdiri dari attention yaitu kemampuan media untuk menarik perhatian audiens itu sejak awal paparan. Jadi pesan yang disampaikan itu tidak ada yang terlewatkan atau terabaikan.
Kemudian selanjutnya ada stimulasi emosi, yaitu kemampuan media ini dalam membangkitkan respon emosional audiens. Jadi mungkin bisa berupa rasa tertarik, empati, atau kepercayaan terhadap pesan yang kita sampaikan. Selanjutnya ada konten. Nah, konten ini adalah kemampuan media dalam menyampaikan informasi berupa detail produk, biasanya pesan utama juga secara lengkap, jelas, dan mudah dipahami oleh audiens. Kemudian ada kredibilitas, di mana kredibilitas ini merupakan tingkat kepercayaan dan prestis media yang dapat meningkatkan citra dan persepsi positif terhadap produk tersebut atau pesan yang kita sampaikan. Dan yang terakhir di sini ada clutter. Clutter ini merupakan tingkat kepadatan iklan pesaing dalam media yang sama. Nah, ini berpotensi untuk mengurangi daya tarik dan efektivitas pesan yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang time. Jadi ada dua, yaitu short lead time dan long exposure time. Jadi yang pertama, short lead time merupakan kecepatan proses pembuatan, persiapan, dan penayangan iklan, sehingga pesan itu dapat segera sampai atau diterima oleh audiens. Berikutnya ada long exposure time, yaitu lamanya audiens terpapar iklan kita yang memberikan waktu lebih untuk memahami, mengingat juga mengevaluasi pesan yang disampaikan. Yang ketiga, ada dimensi flexibility atau fleksibilitas. Yang pertama, kita akan bahas tentang multisensory appeal, yaitu kemampuan media untuk melibatkan lebih dari satu indera, jadi mungkin visual dan audio, sehingga pesannya akan lebih sampai, lebih kuat dan gampang diingat. Kemudian berikutnya ada personalization atau kemampuan media menyesuaikan pesan berdasarkan karakteristik individu atau segmentasi tertentu. Dan yang terakhir ada interactivity, ya ini merupakan tingkat keterlibatan audiens melalui respon langsung, partisipasi atau interaksi dengan konten media kita. Selanjutnya kita akan bahas tentang coverage. Ada selectivity di mana selectivity ini merupakan ketepatan media dalam menjangkau audiens atau segmentasi target yang diinginkan atau ditargetkan. Nah, selanjutnya ada pass along. Pass along ini merupakan peluang pesan atau iklan kita dilihat oleh audiens tambahan di luar target awal. Jadi di luar dari segmentasi yang sudah kita tentukan, baik melalui share atau berbagi atau paparan tidak langsung. Selanjutnya ada frekuensi, di mana frekuensi ini merupakan tingkat paparan pesan yang berulang pada audiens untuk memperkuat ingatan dan pemahaman mereka terhadap iklan kita. Dan yang terakhir ada reach. Reach itu merupakan luasnya jangkauan audiens yang dapat dicapai oleh suatu media. Kemudian yang kelima ada cost yang terdiri dari development cost dan delivery cost. Development cost ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan, pembuatan, dan produksi materi iklan. Sedangkan delivery cost merupakan biaya yang berkaitan dengan penayangan, distribusi, atau penyebaran iklan melalui media yang dipilih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita akan masuki penjelasan terkait dengan penyusunan tahapan penjadwalan dalam pemasaran digital. Next. Sebenarnya kita harus mengerti dulu apa sih itu penjadwalan pemasaran digital. Nah, penjadwalan pemasaran digital ini adalah proses pengaturan waktu pelaksanaan aktivitas pemasaran online. Mulai dari pembuatan konten hingga penayangan di berbagai media digital. Nah, penjadwalan ini begitu penting agar pesan pemasaran dapat sampai ke audiens pada waktu yang tepat dan relevan. Adapun tujuannya di sini yaitu ada 4 garis besar, yaitu yang pertama optimalisasi, penyesuaian, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Optimalisasi dalam hal ini yaitu mengoptimalkan jangkauan dari frekuensi pesan, lalu untuk penyesuaian yaitu menyesuaikan aktivitas pemasaran dengan perilaku konsumen, serta efisiensi menghindari pemborosan biaya dan waktu. Nah, lalu untuk mendukung pencapaian target dari KPI pemasaran digital tersebut. Next, kita masuk ke tahapannya. Nah, ada 6 tahap dalam penjadwalan dalam pemasaran digital. Yang pertama adalah penentuan kerangka waktu kampanye. Menentukan kerangka waktu kampanye digital, ini perusahaan perlu untuk menetapkan durasi kampanye tersebut. Misalnya, untuk perusahaan itu bisa harian, mingguan, bulanan, atau 3 harian, atau per triwulan, dan seterusnya. Nah, serta menyesuaikan dengan kondisi pasar pada saat itu, seperti musim penjualan pada periode tertentu yang memengaruhi daya beli konsumen. Lalu tahap yang kedua adalah penjadwalan konten digital.
Nah, penjadwalan konten digital ini menentukan konten apa sih yang akan kita buat, yang akan kita tampilkan kepada audiens, dan kapan juga konten tersebut itu dibuat. Nah, lalu tidak lupa juga untuk menjadwalkan kapan penayangan iklan tersebut yang dibuat tadi. Nah, penyaluran konten ini harus disusun secara sistematis agar untuk apa? Yaitu untuk pesan yang disampaikan itu konsisten dan tersampaikan kepada konsumen tersebut atau audiens. Nah, yang ketiga yaitu pemilihan media dan kanal digital. Nah, setelah konten dijadwalkan tadi, tahap berikutnya kita itu memilih media dan kanal digital apa yang akan kita gunakan. Seperti media sosial yang saat ini yaitu adanya yang lagi rame-ramenya sekarang itu yaitu TikTok. Lalu tidak juga ada Instagram yaitu menggunakan Meta Ads dan Facebook juga atau Facebook Pro kalau salah. Meta Ads-nya untuk di Meta ini juga cukup lumayan menjangkau lah untuk tempat pemasaran konten digital tersebut. Lalu yang keempat adalah penentuan frekuensi dan jangkauan. Nah, pada tahap ini itu ditentukan seberapa sering sih konten atau iklan itu ditayangkan dan seberapa luas audiens yang ingin kita jangkau. Nah, frekuensi yang tepat itu diperlukan agar pesan dapat diingat oleh konsumen tanpa menimbulkan kejenuhan. Jadi kita itu follow the trend. Misalkan lagi tren kayak yang kemarin itu 2022-2023 itu sempat tren joget-joget. Nah, kita bisa mengikuti tren pemasaran dengan konten joget. Nah, lalu yang sekarang ini konten 2025 akhir sampai 2026 awal ini konten-konten clipper. Nah, konten-konten clipper ini eh, konten yang memotong suatu suatu obrolan di konten lain seperti dari YouTube ataupun Reels. Nah, itu dipotong dibikin klip-klip yang menurut saya pesannya singkat namun tersampaikan, dan tidak lupa juga kadang di situ konten-konten digital itu menyelipkan keranjang-keranjang eh, keranjang-keranjang online shopnya. Nah, seperti penjualan, misalkan ada klip tentang konten motivasi. Nah, mereka itu kadang menyelipkan pemasaran buku di konten tersebut dan seterusnya. Lalu yang kelima itu apa? Itu integrasi ke media schedule. Nah, seluruh aktivitas pemasaran digital ini kemudian kita integrasikan ke dalam media schedule atau jadwal media. Nah, integrasi ini bertujuan agar seluruh kanal pemasaran berjalan selaras dan mendukung komunikasi pemasaran yang terpadu. Lalu tahapan yang terakhir yaitu adalah monitoring dan evaluasi jadwal. Nah, tahap terakhir ini kita melakukan monitoring dan evaluasi terhadap konten digital yang pernah kita buat tadi. Apakah jangkauannya atau exposure-nya itu menjangkau dengan lebih luas ataupun views-nya dikit. Nah, itu perlu kita lakukan evaluasi apakah ini salah pemilihan lagu, salah pemilihan jadwal, atau salah pemilihan jam postingnya. Nah, perlunya monitoring dan evaluasi ini untuk perbaikan agar efisiensi dan efektivitas waktu yang telah kita korbankan di awal tadi terkait dengan pembuatan-pembuatan konten dapat eh, meminimalkan meminimalkan cost-nya tadi, sehingga yang kita lakukan itu bermanfaat maksimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. eh saya akan membahas tentang yang mungkin tadi sedikit sudah disinggung oleh teman saya, yaitu integrated marketing communication dalam penjadwalan media. Integrated marketing communication atau IMC yaitu menekankan bahwa seluruh aktivitas komunikasi pemasaran harus terintegrasi dan konsisten. Dalam konteks penjadwalan pemasaran digital, IMC ini memastikan bahwa pesan yang disampaikan melalui berbagai media muncul secara selaras dalam suatu periode kampanye. Contohnya, peran awareness yang disampaikan melalui website, iklan digital, dan media sosial itu dijadwalkan pada fase awal kampanye. Kemudian diikuti pesan yang persuasif untuk mendorong respon konsumen. Dengan IMC, penjadwalan media tidak berjalan terpisah, tapi mendukung satu tujuan komunikasi yang sama. Slide selanjutnya. Untuk saluran pemasaran online-nya juga mungkin tadi sudah sedikit banyak disampaikan oleh rekan saya, yaitu ada ini tuh mengatur pemanfaatan setiap saluran online sesuai dengan perannya. Website juga berfungsi untuk
pusat informasi yang selalu aktif. Iklan pada website ini lain juga dijadwalkan pada waktu tertentu untuk memperluas jangkauan. Komunitas online dikelola secara rutin untuk membangun hubungan. Lalu ada link pemasaran interaktif digunakan untuk menjangkau segmen yang lebih spesifik. Contohnya saat kampanye promosi berlangsung, iklan digital dan aktivitas komunitas dijalankan secara bersamaan untuk memperkuat pesan utama. Selanjutnya, selanjutnya itu adalah ada contoh The Tourism Ireland Taxi Challenge, yaitu eh, ini menunjukkan penerapan IMC dalam penjadwalan pemasaran digital, yaitu ketika microsite menjadi pusat kampanye selama periode tertentu, sementara konten berupa video dan blog diperbaharui setiap hari sesuai jadwal. Forum dan konten buatan pengguna diaktifkan sepanjang kampanye untuk menjaga keterlibatan audiens. Contoh ini memperlihatkan bahwa penjadwalan media yang terintegrasi mampu menciptakan pengalaman merek yang berkelanjutan dan meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran online. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk argumen, eh, yaitu yang pertama, eh, pesan kreatif dalam pemasaran digital ini tidak dapat dibuat secara acak atau asal-asalan. Bukan cuma sekedar desain bagus atau kata-kata yang terdengar menarik, tapi pesan itu kan harus dimulai tadi seperti yang dijelaskan dari tujuannya yang jelas. Kita mau ngapain? Apakah mau mengenalkan brandnya atau meningkatkan interaksi atau langsung ke orientasinya ke output yaitu langsung berjualan. Setelah itu kita eh, perlu benar-benar mengenal audiens kita, siapa mereka, kebutuhannya apa, kemudian jika ada masalah yang dihadapi, kita bisa tawarkan solusi apa dari produk kita. Kemudian baru dari situ kita eh, menyusun pesan yang relevan dan disesuaikan dengan platform yang dipakai. Misalnya nanti pesan yang ada di platform A akan berbeda dengan di platform B, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, penyusunan anggaran pemasaran digital. eh, Banyak yang mikir anggaran itu kan cuma soal uang keluar, padahal kan sebenarnya penganggaran ini soal penyusunan strategi. Misalnya besar kecilnya anggaran itu sangat menentukan seberapa jauh nanti pesan kita bisa dijangkau oleh audiens. Contohnya perusahaan perlu mempertimbangkan kondisi produknya. Apakah kondisi produknya ini masih baru, sudah dikenal, kemudian apakah ketat persaingannya, seberapa besar pasarnya. Kalau misalnya anggaran disusunnya udah tepat, kemudian sumber dayanya ada, bisa digunakan secara efisien, eh, nanti hasilnya pasti kampanyenya eh, tetap efektif tanpa kita nggak perlu yang buang-buang anggaran atau biaya berlebihan. Kemudian terakhir, terkait penjadwalan pemasaran digital. Di dunia digital ini waktu itu kan penting ya, momen itu kan penting. Pesan yang bagus sekalipun kalau misalnya disampaikan di momen atau waktu yang nggak tepat bisa jadi kurang efektif. Nah, jadi dengan penjadwalan yang rapi, kita bisa memastikan pesannya itu nanti muncul saat audiennya sedang aktif dan momennya pas gitu. Selain itu, penjadwalan itu juga bantu supaya pesan di berbagai platform ini eh, konsisten dan saling mendukung. Jadi misalnya, jadi kampanye bisa berjalan dengan tepat waktu, teratur, sesuai perencanaan dan sesuai kebiasaan di konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hmm. Eh, Kesimpulannya dari
materi yang hari ini telah kami sampaikan, campaign planning for digital media atau perencanaan kampanye pemasaran digital yang efektif tentunya memerlukan sinergi antara pesan kreatif yang tepat sasaran, anggaran yang terukur, dan penjadwalan yang terencana dengan baik. Ketiga aspek tersebut tentu saling berkaitan dan menentukan keberhasilan komunikasi pemasaran digital dalam mencapai target audiensnya, meningkatkan keterlibatan, serta mendukung pencapaian tujuan pemasaran itu sendiri secara optimal. Demikian dari kelompok 9, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih kelompok 9. Mari kita beri apresiasi terlebih dahulu untuk kelompok 9 atas presentasinya yang luar biasa. Eh, oke. Ya, tadi kelompok 9 kelompoknya sudah lengkap ya untuk menyampaikan presentasi. Siap, sudah lengkap, Pak. Oh, berarti semua tadi presentasi ya. Oke. Langsung saja mungkin untuk kelompok 10 memberikan pertanyaan kepada kelompok 9. Saya persilahkan. Mana kelompok 10? Hadir Pak. Oke, silakan Mas jika ingin bertanya. Oke, izin perkenalkan nama saya Reza dari kelompok 10. Izin bertanya terkait materi yang barusan telah disampaikan ya. Jadi tadi ada terkait metode penentuan anggaran ya, ada 4 metode kemampuan perusahaan dan lain-lain seperti itu. Dan itu pemilihannya kan berdasarkan beberapa pertimbangan yang tadi juga udah dijelaskan. Namun eh, ada yang ingin saya tanyakan. Apakah ya dalam praktiknya gitu ya, dalam prakteknya itu perusahaan eh, apakah dalam perusahaan tersebut hanya menetapkan misalkan menggunakan satu metode saja atau mungkin bisa dikombinasikan berbagai metode atau seperti apa misalkan di dalam prakteknya gitu. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Ditambung dulu mungkin dan dicatat untuk kelompok 9. Dari kelompok 10, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilakan ya kelompok 10 untuk bertanya lagi. Ada? Selamat malam, Pak. Ya, silakan Mas jika ingin bertanya. Eh, izin bertanya, Pak. Ya. Perkenalkan, saya Bagus Pranajati dari kelompok 10. Hmm. Dalam langkah-langkah pembuatan pesan kreatif dalam pemasaran digital terdapat penentuan tujuan dan target audiens berdasarkan data demografi seperti yang tadi disampaikan, perilaku serta minat audiens. Dari manakah biasanya data tersebut didapatkan oleh suatu perusahaan? Kemudian dalam pemilihan format dan media yang tepat, setiap platform mempunyai karakter dan audiensnya sendiri. Boleh dijelaskan seperti apa platform dan apa namanya karakter masing-masing platform. Misal platform A karakternya seperti apa dan platform B karakternya seperti apa. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Bisa dicatat terlebih dahulu untuk kelompok 9. eh Kelompok 10 ada lagi yang mau bertanya? Oke, mungkin sementara dua dulu ya. Mungkin bisa dijawab kelompok 9 pertanyaannya. Izin menjawab, Pak, pertanyaan dari Mas Reza Pahlevi tentang Oke. praktiknya, tentang Hmm. metode penggunaan anggaran itu gimana? Sebenarnya kalau dalam praktiknya itu nggak mungkin sebuah perusahaan itu cuma menggunakan satu metode. Biasanya mereka itu menggunakan beberapa metode. Contohnya kayak kombinasi metode tujuan dan tugas dengan presentasi penjualan. Jadi perusahaan itu pakai tujuan dan tugas mereka
dulu, kemudian baru ditentukan presentase penjualan. Kemudian ada juga kombinasi dari metode keseimbangan persaingan dengan tujuan dan tugas. Jadi mereka melihat benchmark dulu, terus dilihat di segmen apa, baru menentukan tujuan di difokuskan pada salah satu tujuan dan tugas. Kemudian yang ketiga itu ada juga yang menggunakan metode kemampuan perusahaan itu sebagai batas atas. Gitu jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Untuk Mas Reza, apakah sudah cukup atau ada sanggahan? Eh, sudah cukup, terima kasih. Oke, ya jadi kurang lebih ada banyak metode ya untuk pencapaian kampanye tadi, perencanaan kampanye. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Mas siapa tadi ya? Ya intinya tentang bagaimana perusahaan mendapatkan sebuah data dan tadi ada lanjutannya ya tadi kalau nggak salah. Silakan kelompok 9 bisa menjawab pertanyaan kedua. Izin menjawab, Pak, Ya, pertanyaan dari Kak silakan Bagus. Mbak. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan Hmm. eh, bahwa data itu didapat dari perusahaan itu dari berbagai sumber data. Salah satu yang paling utama mungkin data historis dari customer atau klien perusahaan tersebut. Kemudian membahas tentang karakter platform. Nah, sebagaimana kita tahu di sini kan ada beberapa kita ambil contoh aja sosial media ya. Jadi sosial media itu kita tahu bahwa eh, misal nih X itu eh, kita berfokus pada tulisan. Jadi orang-orang yang main X itu bisa disebut bahwa orang-orang yang lebih prefer eh, membaca karena video atau foto itu bukan aspek utama yang ditampilkan. Sedangkan untuk Instagram itu eh, karakter platformnya dia berfokus pada visual. Jadi dibuat semenarik mungkin karena yang dilihat pertama kali pada postingan Instagram itu adalah visual, bukan tulisan, bukan caption. Selanjutnya, misal TikTok, kita bisa lihat karakter platform TikTok itu adalah eh, konten-konten yang eh, apa ya? Yang menarik di video yang dibuat menarik dalam waktu yang bisa dibilang cukup singkat gitu. Dan penikmat dari masing-masing platform ini juga tentu berbeda-beda ya. Sebagaimana kita tahu mungkin yang banyak main apa namanya eh, Instagram itu generasi yang mana, yang main TikTok itu generasi yang mana kayak gitu. Selanjutnya mungkin itu dari teman-teman silahkan kalau ada yang mau menambahkan atau ada sanggahan dari penanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Apakah ada tambahan lagi dari kelompok 9? Izin menambahkan Bapak. Oke, silakan. Nah, tadi dibahas oleh rekan saya kan terkait dengan dari mana sih data-data itu. Nah, tadi kan dari data historik pembelian. Nah, kita juga bisa lihat dari data-data di tren kompetitor, Pak. Jadi dari kompetitor kita bisa melihat juga trennya apa, seperti apa. Kita juga bisa melakukan dengan ATM, amati tiru modifikasi. Hmm, hmm, Dan kita juga bisa menggunakan survei survei layanan terkait hmm, konten seperti apa sih, pesan seperti apa sih yang diinginkan oleh pelanggan. Lalu kita juga bisa dengan melihat dengan dari review pelanggan. Kadang kan kalau ya, di marketplace atau apa kita bisa hmm, ngelihat review-review dari pelanggan yang pernah membeli di kita. Jadi hmm. itu juga dapat menjadikan eh, bahan untuk kita bikinkan kod digital tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Apakah ada sanggahan atau udah cukup dari kelompok 10? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan ya terkait bagaimana sih kita mendapatkan sebuah data untuk mengetahui demografi ataupun audiens kita gitu. Tadi setuju saya dari jawaban tadi ya. Jadi memang pada dasarnya data itu bisa didapat dari banyak cara gitu.
bisa jadi review, kemudian produk apa saja yang sudah pernah dibeli oleh konsumen, kayak gitu ya. Dan bisa juga karena dulu dulu tuh pas saya S2 itu pembimbing saya itu kan orang perbankan ya, dan dia sering sekali eh, mencari data gitu terkait demografi dan lain sebagainya. Ternyata ada ya yang menyediakan jual beli data gitu, dan itu legal gitu. Ada memang ada agensinya gitu. Koreksi ya kalau saya salah ya. Setahu saya begitu. Jadi memang ada agensi tertentu yang bisa membantu perusahaan atau orang yang sedang mencari data atau survei. Jadi nanti datanya tuh diperjualbelikan gitu, tapi legal gitu. Setahu saya seperti itu. Oke, kalau begitu terima kasih untuk kelompok 9 yang sudah presentasi dan juga menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Kita beri apresiasi kembali untuk kelompok 9. Oke, mana nih ininya nih, emotnya nih. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Oke, terima kasih kelompok 9. Sekarang mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan untuk kelompok 10 ya. Apakah sudah siap? Sudah, Pak. Oke, kelompok 10 sudah lengkap ya? Sebentar. Harusnya sudah, Pak. Tadi sudah masuk semua. Sebentar ya, Pak. Iya, oke. Kelompok 10 kalau misalkan sudah siap mungkin bisa langsung share aja ya PPT-nya ya. Baik, sebelumnya mohon maaf Pak, saya nggak on cam karena lagi perjalanan pulang di dalam tol. Mungkin on cam juga agak gelap ya Pak. Saya izin buka presentasi untuk kelompok 10. Oke, Mbak, nggak apa-apa, Mbak. Oke, selamat malam Pak Aditya dan rekan-rekan semua. Se- Perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan terkait marketing communication using digital media channels atau SEM. Adapun rekan-rekan yang tergabung dalam kelompok kami malam ini adalah dengan saya sendiri yaitu Eka Chandra Putri, ada Dinovia Cynthia, Bagus Pranajati, ada Muhammad Reza Fahlevi, Nur Yasin, dan Jiadi Rahman. Mungkin untuk Jiadi Rahman tidak ikut berkontribusi dalam pengerjaan tugas ini, Pak. Maaf, yang mana namanya? Untuk Jiadi Rahman saja yang tidak berkontribusi. Oke, terima kasih infonya. Oke, lanjutkan, Mbak. Eh, kita akan membahas dulu terlebih dahulu mengenai SEM. Di sini kita akan membahas mengenai SEM, lalu ada konsep SEM, cara kerja SEM, SEM sebagai strategi digital marketing, lalu ada kelebihan dan kekurangan SEM, dan yang terakhir ada kesimpulan. Sebelumnya mohon maaf, apakah suaranya jelas? Jelas, Mbak. Oke, baik. Saya lanjutkan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara perusahaan berkomunikasi dengan pasar. Internet bukan hanya sarana informasi, tetapi telah menjadi media utama untuk mencari produk, membandingkan harga, membaca ulasan, hingga melakukan transaksi. Persaingan bisnis kini tidak hanya terjadi secara offline, tetapi semakin dominan di ranah digital atau online. Dalam konteks komunikasi pemasaran modern, kehadiran perusahaan di dunia digital menjadi sangat penting. Brand yang tidak mudah ditemukan di internet berpotensi kehilangan peluang pasar karena konsumen saat ini menginginkan akses informasi yang cepat, relevan, dan mudah. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan strategi komunikasi yang tepat agar dapat menjangkau konsumen secara efektif. Salah satunya melalui Search Engine Marketing atau SEM.
Perilaku konsumen di era digital, yaitu saat ini telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan, di mana konsumen cenderung mencari informasi melalui mesin pencari, contohnya seperti Google, Bing, dan lain-lain, sebelum memutuskan pembelian. Lalu konsumen mengutamakan kecepatan, kemudahan akses, dan relevansi informasi. Ketiga, pengambilan keputusan pembelian sering dipengaruhi oleh hasil pencarian teratas, ulasan pengguna, serta kredibilitas situs. Lalu ada konsumen menjadi lebih rasional dan kritis karena memiliki banyak pilihan yang dapat dibandingkan secara real time. Hal ini membuat keberadaan brand pada halaman pencarian menjadi krusial. Jika sebuah produk tidak muncul di hasil pencarian, maka kemungkinan besar produk tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh konsumen. SEM dalam digital marketing atau search engine marketing adalah strategi pemasaran digital yang memanfaatkan mesin pencari untuk meningkatkan visibilitas website melalui iklan berbayar, paid search atau Google Ads, optimasi kata kunci agar iklan muncul sesuai dengan kebutuhan pencarian pengguna, lalu ada penargetan audiens berdasarkan lokasi, minat, perilaku, dan demografi. Tujuan SEM tersendiri yaitu dalam komunikasi pemasaran digital adalah meningkatkan brand visibility. Brand visibility berarti seberapa sering brand atau produk terlihat oleh calon pelanggan. Misalnya kita search di Google. Nah, seberapa sering produk tersebut muncul. Lalu seberapa kuat kehadiran kita di pasar. Dan seberapa konsisten kita muncul di hadapan prospek tersebut. Lalu yang kedua, menjangkau konsumen yang memiliki niat beli atau intent yang sangat tinggi. Ketiga, mengarahkan traffic yang relevan ke website. Keempat, meningkatkan konversi atau pembelian pendaftaran dan inquiry. Lalu ada keunggulan SEM dibanding media tradisional, yaitu yang pertama, dapat diukur secara akurat, impression, klik, conversion rate. Lalu yang kedua ada lebih efisien dari sisi biaya, dapat ditargetkan sesuai segmen, dan hasilnya lebih cepat terlihat dibandingkan beberapa strategi digital lainnya. Boleh next? Baik, selanjutnya saya izin untuk melanjutkan konsep STEM dalam marketing communication. Dalam kerangka marketing communication using digital media digital, search engine marketing atau SEM, dipahami sebagai bentuk komunikasi pemasaran yang berbasis pada aktivitas pencarian konsumen. Artinya, komunikasi terjadi ketika konsumen secara sadar dan juga aktif dalam mencari informasi melalui mesin pencari. Saya bekerja pada momen yang sangat penting, yaitu saat konsumen mengekspresikan kebutuhan, minat, atau masalah tertentu. Momen ini disebut explicit intent, yaitu kondisi ketika konsumen sudah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Pada tahap ini, pesan pemasaran menjadi lebih relevan karena disampaikan tepat saat konsumen membutuhkannya. Lalu untuk konsep SEM dapat dijelaskan melalui beberapa karakteristik utama. Yang pertama ada intent driven communication, di mana komunikasi dalam SEM didasarkan pada kata kunci yang diketik oleh konsumen, sehingga pesan yang muncul bersifat kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan pencarian. Lalu yang kedua ada pull communication model, di mana dalam SEM konsumen secara aktif menarik pesan pemasaran melalui pencarian, bukan menerima pesan secara pasif seperti pada iklan konvensional. Hal ini membuat pesan SEM lebih mudah untuk diterima oleh konsumen. Lalu yang ketiga ada real time message delivery, di mana pesan pemasaran disampaikan
secara tepat pada saat kebutuhan itu muncul, sehingga peluang untuk konsumen merespon jadi lebih besar. Lalu yang keempat ada data driven communication, di mana seluruh proses SEM didukung oleh data, mulai dari perilaku pencarian, performa iklan, hingga respon dari pengguna. Data ini membantu pengiklan menyesuaikan dan juga mengoptimalkan pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada elemen utama dan juga jenis-jenis dalam konsep SEM. Untuk konsep SEM dibangun oleh beberapa elemen penting. Yang pertama ada keyword sebagai representasi kebutuhan konsumen. Kata kunci ini mencerminkan bahasa, masalah, niat, dan juga konsumen dalam mencari solusi. Lalu yang kedua ada iklan sebagai media pesan persuasif, di mana pesan iklan harus mampu dalam merespon kebutuhan yang tersirat dalam pencarian konsumen dan juga dalam mendorong tindakan. Lalu yang ketiga ada landing page sebagai kelanjutan komunikasi, di mana landing page tersebut berfungsi untuk memperkuat pesan iklan dan juga mengarahkan pengguna pada tindakan yang diharapkan. Lalu yang keempat, sistem lelang dan juga relevansi, di mana penayangan iklan tidak hanya ditentukan oleh besarnya biaya saja, tetapi juga kualitas dan juga relevansi komunikasi yang disampaikan. Selanjutnya ada jenis-jenis search engine marketing. Yang pertama ada paid searching advertising, yaitu iklan teks berbayar yang muncul di hasil pencarian seperti Google Ads. Lalu yang kedua ada shopping ads, yaitu iklan produk yang menampilkan gambar, harga, dan juga nama toko yang banyak digunakan dalam e-commerce. Lalu yang ketiga ada display network. Jadi meskipun tidak muncul langsung di pencarian, iklan display ini digunakan untuk memperkuat pesan dan juga meningkatkan peningkatan merek. Lalu yang keempat ada remarketing search ads, di mana iklan tersebut ditunjukkan kepada pengguna yang sebelumnya pernah mengunjungi website tertentu. Dan selanjutnya di sini terdapat perbedaan karakter komunikasi antara SEM dan juga SEO. Jadi jika dibandingkan dengan SEO, SEM dan SEO ini memiliki karakteristik komunikasi yang berbeda, di mana dalam SEM menyampaikan pesan melalui iklan berbayar di hasil pencarian tertentu dengan sifat pesan yang secara langsung persuasif dan juga mendorong tindakan secara cepat, seperti klik dan juga pembelian. Pengiklanan ini juga memiliki kendala yang tinggi terhadap pesan, waktu, dan juga target dari audiens. Sebaliknya, jika SEO menyampaikan pesan melalui konten informatif dari website, pesannya bersifat edukatif dan juga bertujuan untuk membangun pemahaman serta kepercayaan konsumen secara bertahap. Jadi hubungan yang dibangun melalui SEO ini cenderung lebih jangka pendek karena fokusnya pada kredibilitas merek. Dengan demikian, SEO berperan dalam mendukung keputusan dan juga konversi, sedangkan untuk SEO sendiri berperan dalam membangun citra dan juga kepercayaan dari konsumen. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu cara kerja SEM. Yang pertama menentukan kata kunci atau keyword research. Proses SEM dimulai dengan memilih kata kunci yang relevan sesuai dengan produk atau jasa yang akan ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian kata kunci dipilih berdasarkan tiga kategori, yaitu tingkat pencarian oleh pengguna atau calon pembeli, kemudian relevansi dengan bisnis, dan yang ketiga adalah tingkat persaingan. Contoh, sepatu olahraga murah atau jasa digital marketing. Kemudian pengguna yang mencari kata kunci ini umumnya sudah memiliki niat untuk membeli suatu produk karena emang sedang mencari produk tersebut sesuai dengan kata kunci yang dia masukkan gitu. Boleh next? Boleh next. Yang kedua yaitu membuat iklan pencarian atau search ads, yaitu pengiklan membuat iklan teks yang akan muncul di hasil pencarian. Iklan biasanya terdiri dari judul iklan, deskripsi singkat, atau URL website.
Konten konten iklan harus menarik, relevan, dan sesuai dengan kata kunci agar diklik oleh pengguna. Kemudian yang ketiga itu yaitu menentukan biaya per klik atau bidding. Pengiklan menentukan batas maksimal biaya yang bersedia untuk dibayar setiap kali satu klik. Jadi setiap kali eh, calon pembeli itu mengeklik iklan kita, maka biasanya eh, akan di auto debit dari deposit kita. Yang kemudian sistem saya menggunakan lelang auction atau auction system. Banyak mengiklan menawar kata kunci yang sama. Jadi misal ada kata kunci yang sama, maka nanti yang iklannya yang akan muncul biasanya paling atas itu adalah yang melakukan bidding dengan harga paling tinggi. Makin tinggi harganya, maka iklan tersebut biasanya makin terdapat di atas halaman produk, gitu. Mesin pencari memilih iklan terbaik bukan hanya yang mahal. Nah, tidak hanya yang iklan yang mahal, mungkin juga sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Jadi harus sesuai juga, tidak asal mahal seperti itu. Yang keempat, pengguna melakukan pencarian. Ketika pengguna mengetik kata kunci di mesin pencari, misalnya Google atau Shopee atau e-commerce yang lain, kemudian sistem secara otomatis akan menyeleksi iklan yang relevan dan kemudian menghitung nilai setiap iklan dalam hitungan sepersekian detik mungkin. Boleh di next. Yang kelima, iklan ditampilkan di halaman hasil pencarian. Iklan muncul di bagian atas atau bawah halaman pencarian, biasanya ditandai dengan label iklan atau ads di bawah, biasanya ada watermarknya. Kemudian urutan iklan biasanya ditentukan oleh tadi, yaitu besarnya bid, makin besar dia biasanya makin ke atas, kemudian kualitas iklan atau quality score, yang artinya iklan dengan biaya lebih kecil masih bisa memiliki tampil jika kualitasnya lebih baik gitu. Kemudian pengguna mengklik iklan. Jika pengguna tertarik, mereka akan mengklik iklan. Setelah diklik, pengguna akan diarahkan ke landing page atau halaman tujuan. Pada tahap ini, pengiklan baru dikenakan biaya sesuai konsep biaya per klik. Jadi, kalau pembeli baru melihat aja belum ngeklik, itu biasanya belum dikenai biaya. Tapi kalau sudah diklik, nah itu sudah dikenai biaya. Ya, boleh di next. Kemudian yang ketujuh, terjadi aksi pengguna atau conversion. Jadi di landing page, pengguna diharapkan melakukan aksi seperti membeli produk atau mengisi formulir atau mendaftarkan akun. Tapi yang biasanya paling diharapkan adalah membeli produk karena tujuan utama marketing yaitu produk itu terjual. Kemudian aksi ini disebut conversion yang menjadi tujuan utama pada SEM. Kemudian yang delapan, evaluasi dan optimasi. Kinerja iklan dapat diukur secara real time. Biasanya data yang ditampilkan adalah jumlah klik, biaya iklan, dan tingkat konversi. Jadi kita sebagai penjual bisa memantau hal tersebut secara real time di platform atau e-commerce masing-masing gitu, gitu, gitu. Sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi perusahaan apakah akan melakukan optimasi atau sudah cukup puas dengan conversion rate-nya tersebut. Kemudian pengiklan dapat melakukan berbagai langkah jika diperlukan, yaitu mengganti kata kunci, mengubah teks iklan, atau mengoptimalkan landing page. Mungkin sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan terkait strategi ya. Jadi SEM ini atau SEM ini adalah bagian dari strategi digital marketing. Seperti apa? Jadi digital marketing itu dapat terdiri dari berbagai strategi. Misalkan SEM yang sedang kita bahas ini, kemudian ada SEO, itu Search Engine Optimization. Ini mungkin nanti akan lebih dibahas lebih lanjut oleh kelompok selanjutnya ya, di minggu-minggu berikutnya. Kemudian ada SMM, Social Media Marketing, dan juga sebagainya. Jadi ada beberapa strategi yang biasa digunakan oleh perusahaan. Nah, untuk SEM sendiri ini berperan sebagai strategi berbayar untuk meningkatkan visibilitas dan konversi yang cepat.
Ya, tadi sempat disinggung konversi ya, itu konversi yang cepat ya saat itu juga, serta menjangkau konsumen secara high intent. Maksudnya high intent itu adalah konsumen ini memiliki niat yang jelas. Jadi ketika saat itu konsumen ini punya keinginan mencari sesuatu hal, kemudian dia search, keluarlah, nah itu ya yang dimaksud dengan high intent. Kemudian SEM ini sering dipadukan dengan SEO untuk hasil yang optimal. Nah, jadi kan Sam tadi strategi yang memberikan hasil instan saat itu juga melalui paid ads. Namun untuk SEO ini kebalikannya ya, ini bersifat jangka panjang, jadi tidak melalui paid ads. Tapi strategi ini sering dipadukan untuk memberikan hasil yang lebih optimal seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini adalah fungsi strategis SEM dalam bisnis. Jadi, SEM ini dapat menjangkau konsumen berdasarkan search intent yang tadi ya, konsumennya sedang mencari apa pada saat itu. Nah, kemudian mendukung tahapan purchase funnel. Purchase funnel ini kalau di bahasa Indonesia kan tuh corong pembelian ya, yang maksudnya corong itu ya bayangkanlah bentuk corong, dia dari awalnya lebar kemudian mengerucut, ya ini adalah alur dari konsumen dalam memutuskan pembelian sesuatu. Jadi awalnya dari awareness dulu, konsumen sadar nih akan kebutuhannya apa, kemudian ada pertimbangan atau consideration, lalu dari pertimbangan itu muncullah keputusan ya atau conversion. Nah, SEM ini bergerak atau bekerja di tahapan yang ini gitu. Setelah konversi sebetulnya ada lagi satu lagi retention, tapi ini sifatnya jangka panjang dan sebetulnya bukan strategi dari SEM gitu. Ini adalah strategi dari yang lain, misalkan SEO seperti itu. Kemudian SEM membantu mengarahkan traffic yang lebih relevan dan siap melakukan konversi dibandingkan kanal lainnya. Lebih cepat tadi ya begitu. Kemudian SEM dapat dikontrol dan diukur, misalkan cost, kemudian klik, dan conversionnya ini jumlah kliknya tadi, cost yang masuk, kemudian conversionnya itu bisa dimonitor karena bisa dihitung seperti itu. Jadi ini mempermudah proses monitor dan evaluasi. Jadi SEM ini strategis dalam pemasaran bisnis digital karena iklan hanya muncul ketika konsumen secara aktif mencari produk atau jasa tertentu ya. Dan komunikasi pemasarannya itu dilakukan pada momen kebutuhan yang tepat ya tadi, karena komunikasinya itu muncul pada saat konsumen memang sedang mencari itu gitu. Selanjutnya. Nah, kapan sih si SEM ini efektif gitu? Jadi misalkan pada saat persaingan pasar tinggi gitu, dalam produk atau jasa yang sejenis itu banyak banget dan bersaing ketat, perusahaan menetapkan SEM ini cukup efektif ya, karena nanti ketika ada konsumen yang sedang mencari sesuatu, dia akan muncul di atas seperti itu. Target konsumennya udah jelas apa untuk produk atau jasanya, kemudian produk atau jasa memiliki nilai transaksional, dan dibutuhkan hasil yang cepat ya pada saat itu tadi. Kemudian apakah suatu bisnis dapat selalu menerapkan SEM? Nah, karena tadi ya sebetulnya ini adalah bagian dari kekurangan SEM juga. SEM itu memerlukan biaya lebih karena berbayar ya tadi, paid ads. Dan sebetulnya kurang efektif juga jika perusahaan hanya menerapkan SEM hanya sebagai strategi tunggal atau satu-satunya. Karena efeknya jangka pendek. Jadi hanya memasarkan pada saat itu aja, tapi ke depannya tidak gitu untuk SEM ini. Nah, jadi bagaimana sih strategi untuk mengefektifkan SEM ini? Jadi ini dinilai efektif kalau dijadikan bagian dari strategi digital yang integrated ya atau terpadu. Jadi bukan satu-satunya strategi. Nah, berdasarkan penelitiannya dari penelitian yang dilampirkan di sini yang di bawah, ini dari Pamin. Jadi kombinasi berbagai strategi digital marketing itu terbukti lebih efektif dibandingkan penggunaan satu kanal saja. Jadi sebetulnya SEM ini memang efektif, tapi kita harus melihat juga ke depannya, jangka panjangnya. Jadi jangan menjadi satu-satu atau bukan menjadi satu-satunya strategi. Kita harus memadukan untuk menjadikan strategi yang lebih terpadu begitu. Selanjutnya terkait kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan SEM atau Search Engine Marketing. Yang pertama ada kelebihan SEM, yaitu yang pertama hasil instan dan cepat. Berbeda dengan SEO yang membutuhkan waktu bulanan, iklan SEM dapat langsung tampil di halaman pertama hasil pencarian atau SERP segera setelah kampanye diaktifkan. Selanjutnya, target audiens sangat spesifik.
Iklan dapat ditargetkan berdasarkan kata kunci, lokasi geografis, bahasa, waktu, hingga perangkat yang digunakan. Selanjutnya, visibilitas tinggi. Menempatkan merek di posisi teratas hasil pencarian, meningkatkan exposure secara signifikan. Selanjutnya, kelebihan SEM itu ada hasil terukur atau measurable, memberikan data mendetail tentang impress, klik, konversi, dan RIO atau return on investment, sehingga memudahkan evaluasi kinerja. Selanjutnya, kelebihan SEM ada kontrol anggaran penuh. Pengguna dapat menentukan batas pengeluaran harian atau total, serta menghentikan iklan kapan saja. Yang terakhir, kelebihan SEM yaitu meningkatkan konversi efektif menjangkau pengguna yang sudah berniat mencari produk atau layanan tertentu atau high purchase intent. Slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya ada kekurangan SEM. Yang pertama, biaya bisa mahal. Kata kunci konvektitif memiliki biaya per klik atau CPC tinggi, terutama di industri populer. Yang selanjutnya, kekurangan SEM yaitu bergantung pada anggaran. Jadi, jika iklan dihentikan, trafficnya juga langsung turun ya, atau tidak berkelanjutan. Selanjutnya, kekurangan SEM ada persaingan ketat. Banyak kompetitor menawarkan kata kunci yang sama, membuat biaya semakin naik. Selanjutnya, perlu keahlian teknis. Salah satu settings keyword bidding audience bisa membuat budget habis tanpa hasil yang maksimal. Yang terakhir, kekurangan SEM yaitu kepercayaan pengguna terbatas. Sebagian pengguna lebih percaya hasil organik atau SEO dibanding iklan berlabel sponsored. Selanjutnya. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Search Engine Marketing atau SEM merupakan strategi pemasaran digital yang efektif untuk meningkatkan visibilitas bisnis secara cepat di mesin pencarian. SEM memungkinkan iklan menjangkau audiens yang tepat berdasarkan kata kunci yang relevan, sehingga berpotensi menghasilkan konversi yang tinggi. Keunggulan utama SEM terletak pada hasil yang instan, pengukuran kinerja yang jelas, serta kontrol biaya yang fleksibel. Namun, SEM memiliki kelemahan karena tergantung pada anggaran yang bersifat jangka pendek. Ketika iklan dihentikan, trafficnya pun menurun. Selain itu, persaingan kata kunci yang tinggi dapat meningkatkan biaya iklan. Secara keseluruhan, SEM sangat cocok digunakan sebagai strategi pemasaran jangka pendek saja atau strategi pendukung SEO untuk mencapai hasil optimal dalam pemasaran digital. Oke, demikian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 10. Mari kita apresiasi atas presentasinya dari kelompok 10. Oke, tadi menarik ya untuk pembahasan tentang SIM ini gitu. Oke, saya beri kesempatan untuk kelompok 9 untuk bertanya. Oke, mungkin sambil menunggu kelompok 9, tadi sempat menarik ya terkait klik apa pay per klik ya tadi tuh atau PPC itu. Cuma saya penasaran aja sih kalau menurut dari kelompok 10, kalau misalkan bisnis UMKM ataupun yang baru merintis itu menggunakan jasa SIM itu direkomendasikan nggak menurut teman-teman? Kalau menurut teman-teman ya, apakah direkomendasikan? Izin menjawab, Pak. Ya, Kebetulan saya sendiri pernah memanfaatkan SEM ini di hmm, salah satu platform Shopee dulu. oke, Saya pernah import casing iPhone dari China, hmm, kemudian saya pasarkan di Shopee. hmm, Pada itu sekitar tahun 2018 kalau nggak salah. hmm, Pada saat itu tuh mungkin banyak apa namanya pengusaha yang belum familiar terkait SEM tersebut, sehingga pada saat saya bidding harganya masih sangat terjangkau menurut saya. oke. Tapi lambat laun sampai ke sini, saya rasa ini menjadi sejenis persaingan kuat-kuatan modal seperti itu, Pak.
Iya Siapa benar. yang modalnya kuat, Hmm. dia bisa bidding kliknya per pay Ya. per kliknya lebih tinggi, maka dia yang akan menang. Jadi untuk merintis di SEM ini menurut saya agak lebih susah jika modalnya sedikit. Kadang ada sampai yang mengeluarkan iklan terbesar sampai puluhan juta bahkan sampai ratusan juta pernah saya Oke. dapat info juga untuk pay per click tersebut karena ini bukan berarti eh, kita membayar ketika produk kita terjual ya. Jadi Hmm. terjual tidak terjual pun kita mengeluarkan biaya untuk iklan tersebut. Jadi terkadang malah boncos, maksudnya Hmm. Hmm. iklannya lebih tinggi sedangkan margin Hmm. kita lebih sedikit. Rugi Jadi lah ya. ya Hmm. di situ Pak. Kalau untuk mengawali karena kita mungkin bisa kalah sama perusahaan-perusahaan yang lebih besar seperti itu. Hmm. Oke, oke. Menurut saya Pak. Oke, iya setuju sih. Karena kan namanya perintis ya, agak penuh resiko kalau misalkan menggunakan SEM. Karena tadi saya baru ingat ya kalau misalkan SEM ini ada yang namanya click fraud tadi. Kayak apa ya, bot gitu atau dari kompetitor yang mengklik secara masif sehingga merugikan si pengiklan gitu. Nah, itu mungkin solusinya kita harus pilih-pilih platform iklan yang memiliki proteksi mungkin ya, begitu ya. Nah, kalau Google Ads ada nggak ya kira-kira proteksinya ya untuk mencegah hal kayak gitu? Atau platform apa di Facebook gitu, Meta Ads ya? Ada yang pernah tahu nggak? Karena sekalian saya apa namanya belajar juga gitu maksudnya. Karena menarik ini temanya. Oke, sorry tadi kelompok 9 apakah sudah ada pertanyaan? Silakan kelompok 9. Ayo kelompok 9. Izin, Izin Pak. bertanya, Pak. Oke, silakan. Mungkin boleh Kak Rizda dulu, silakan. Iya, silakan Mbak Rizda. Izin, Pak. Mungkin saya minta lebih ke ini sih, menurut pendapat kelompok 10 sendiri itu eh, gimana sih caranya agar SEM ini optimal penggunaannya dengan efisien dengan anggaran yang terbatas gitu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana langkah yang optimal dalam memanfaatkan budget ya, budget yang kecil gitu, tapi ingin menggunakan SEM, kurang lebih seperti itu. Tadi Mbak Daniar yang mau nanya ya? Izin bertanya, Pak, dan Ya. teman-teman kelompok 10. Jadi, dalam konteks SIM yang instan ini, organisasi itu gimana sih harusnya menyeimbangkan antara dimensi time dan coverage. Jadi, supaya nggak hanya ngejar klik cepat, tapi juga membangun value atau nilai jangka panjang. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Daniar. Ada lagi kelompok 9 yang ingin bertanya? Oke. Oke, kalau gitu baru dua aja dulu ya. Silakan kelompok 10 untuk menjawab. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Kalau misalnya anggarannya terbatas, gimana sih langkah paling optimalnya gitu ya dalam ini anggarannya betul?
Yang pertama yaitu kalau misalnya iklannya anggarannya terbatas, kuncinya bukan di iklan yang banyak mungkin, tapi lebih ke cara kita mengiklankannya yang lebih tepat. Jadi harus langkah yang paling optimal itu kita harus fokus dulu apa yang kita mau berikan kepada fokus kepada apa yang ingin kita iklankan. Jadi jangan dicampur-campur. Jadi anggaran kecil yang eh, Oh, delay. Suaranya hilang ya Mbak Eka ya? Iya, Pak, hilang. Oke. Mungkin kelompok 10 ada yang mau menambahkan tadi? Boleh, Pak, saya menjawabkan. Oke, silakan. Ya, menurut eh, nanti kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang mau menambahkan. Ya, menurut saya cara SEM ini mengoptimalkan menggunakannya yang pertama itu kita fokus pada keywordnya, pilih keyword yang tepat. Contohnya misalkan kita mau mengiklankan produk sepatu, lebih spesifikasi misalkan sepatu lari pria gitu. Bisa juga misalkan baju pria bukan cuman hanya baju. Yang pertama itu fokus pada keywordnya, pilih keyword yang tepat. Yang selanjutnya mungkin bisa waktunya, atur waktu dan lokasi iklan. Tampilan iklan di jam potensial misalnya di jam kerja atau malam hari biasanya di luar jam kerja orang-orang lebih banyak menggunakan sosial media itu bisa mengoptimalkan strategi SEM berjalan gitu kan. Ya buat iklan yang relevan dan menarik. Ya judul iklan tuh harus sesuai keyboard sertakan promo dan harganya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Izin Silakan. menambahkan juga, Pak, Ya, silakan Mas. terkait pertanyaan dari Kak Rizda tadi. Untuk membuat SEM yang optimal dengan anggaran yang terbatas, mungkin kita bisa memaksimalkan di keyword. Biasanya keyword itu semakin dia universal, maka biddingnya akan semakin mahal. Banyak. Misal keyword iPhone itu biasanya itu akan lebih mahal daripada iPhone 17 Pro Max atau yang lebih spesifik. Jadi kita harus lebih spesifikkan keyword yang ingin kita sasar gitu sesuai dengan produk yang kita punya. Jadi lebih lebih ke spesifik biasanya harganya lebih murah biddingnya. Kemudian kita bisa mengatur anggarannya. Biasanya bisa kita setting misal per hari kita budgetnya misal sekian atau sekian rupiah atau sekian klik per hari gitu. Jadi kadang kalau kita nggak batasi hal tersebut itu bisa mengakibatkan saldo kita berkurang sangat drastis karena tidak dibatasi per harinya. Kemudian untuk pertanyaan dari Kak Daniar sekalian saya izin menyampaikan pendapat yaitu cara menyeimbang eh, membangun value jangka panjang ya tadi ya. Sebenarnya seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok kami tadi, SEM ini sebenarnya ada solusi jangka pendek atau solusi instan terkait marketing juga. Namun jika ingin meningkatkan value secara jangka panjang, mungkin jika SEM ini dirasa sudah berhasil mendapatkan pembeli, biasanya kan pembeli tersebut akan mereview produk kita ya. Sebisa mungkin kita memberikan produk yang berkualitas sehingga ada review baik dari para pembeli sehingga mungkin pembeli tersebut bisa merekomendasikan produk kita kepada orang lain atau orang lain yang melihat review tersebut menjadi tertarik tertarik dengan produk kita. Juga bisa produk kita itu banyak yang membeli biasanya dan banyak yang mereview. Biasanya orang akan lebih tertarik dan percaya terhadap produk kita dibanding produk orang lain yang belum ada pembeli atau pembelinya masih sedikit atau reviewnya masih sedikit itu berpengaruh juga. Misal kita sedang merintis berjualan produk, biasanya kan belum ada yang mereview atau membeli. Itu biasanya pembeli menjadi ragu ini apakah produknya atau bagus atau enggak. Nah,
cara untuk mendapatkan pembeli biasanya yang instan pertama itu menggunakan SEM. SEM tersebut itu untuk menarik pembeli di awal-awal biasanya. Kalau produk kita sudah banyak yang beli dan reviewnya sudah bagus, biasanya itu kita kurangi intensitas penggunaan SEM, akan tetap masih bisa berjalan, masih bisa bersaing produk kita. Jadi SEM ini untuk di awal itu sangat efektif. Nanti untuk jangka panjangnya ya tergantung produk yang kita sajikan sendiri. Mungkin itu pendapat dari saya. Barangkali teman ada yang mau menambahkan dari kelompok 10. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bagus dan Mas Nur Yasin dan juga tadi Mbak Eka ya. Untuk kelompok 9, apakah ada sanggahan atau pertanyaan lagi? Mbak Daniar dan Mbak Risda, Cukup, Pak. Kak, kalau izin tanya lagi boleh? boleh silakan. Izin bertanya, kan sekarang tuh lagi sering dengar kalau orang-orang tuh cenderung untuk mengabaikan iklan berbayar yang muncul di website. Kayak saya nih biasanya buka Google terus ada iklan apa, kayak apaan sih ini, kayak cenderungnya kayak gitu. Kalau menurut kelompok 10, apakah fenomena ini akan menjadi masalah untuk SEM, jadi tidak relevan lagi di masa depan? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Untuk kelompok 10, dipersilakan menjawab. Oke, izin menjawab. Saya menjawab yang Mbak Daniar dulu mungkin ya. Tadi itu kan ditanyakan gimana untuk jangka panjangnya ya. Karena kan kalau SEM itu dia jangka pendek. Jadi untuk memanfaatkan ya kita emang awalnya memanfaatkan SEM dulu untuk jangka pendeknya gitu. Pada saat itu kan eh, apa ya eh, kebutuhan konsumen pada saat itu eh, diperkuat oleh SEM. Tapi nah nanti dari SEM ini kan kita bisa lihat tadi kan SEM itu bisa dievaluasi ya, mungkin dari kliknya, kemudian dari berapa jumlah conversionnya dan sebagainya. Nah dari evaluasi itu kan kita bisa melihat gimana besarnya gitu, kemudian perilaku konsumennya seperti itu. Jadi dari situ, dari pelajaran itu gitu ya, kita tuh bisa membangun strategi yang lebih jangka panjangnya. Nah, misalkan dengan gabungan dengan RIO tadi atau dengan kanal digital lainnya itu. Jadi memang pada intinya itu harus digabungkan lah ya, baiknya gitu, diintegrasikan nggak cuma SEM saja. Seperti itu. Jadi untuk yang jangka pendeknya membangun brand trust lah ya gitu ya, intinya kepercayaan brand gitu, dari jangka pendek gitu. Oke, apakah ada tambahan lagi dari kelompok 9? Tidak ada. Mas Bagus mau menambahkan? Oh, mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Pipin aja, Pak. Oke, silakan. Terkait iklan yang mungkin dirasa bisa mengganggu ya. Kalau SEM sendiri sebenarnya kan berdasarkan search engine ya, keyword yang kita masukkan dan berdasarkan history yang kita masukkan. Biasanya kalau iklan-iklan yang nampil di Instagram tiba-tiba muncul tuh saya nggak tahu itu termasuk SEM atau bukan ya. Eh, tapi misal pun dia tiba-tiba dia itu nggak serta-merta muncul biasanya. Biasanya ketika kita sedang mencari sesuatu, misal sepatu atau apa gitu. Nanti yang muncul iklan random itu ya iklan terkait sepatu atau terkait jasa apa. Biasanya sih gitu nggak sangat random sekali gitu, nggak tiba-tiba muncul di Instagram itu nggak, biasanya sesuai dengan sesuatu yang pernah kita search gitu. Kemudian kalau Sam sendiri sih menurut saya lebih ke search engine di platform-platform e-commerce ya biasanya ya gitu. Kalau kita search di misal di Shopee gitu, yaitu baru muncul iklan Sam-nya di situ, bukan yang kayak tiba-tiba muncul di halaman IG atau apa itu, kayaknya itu mungkin beda jenis iklan atau gimana, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan juga itu. Itu menurut pendapat saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan? Apakah dari kelompok 9 Mbak Pipin tadi ya? Apakah sudah cukup atau ada sanggahan?
Eh, Sebenarnya saya ya baru ada ilmu baru, tapi kadang pas waktu ngelihat di marketplace juga, kalau misal lagi searching nyari sepatu gitu, yang iklan paling atas tuh kadang juga belum tentu yang paling bagus gitu, Pak. Jadi kadang Mhm. saya sendiri cenderung untuk mengabaikan iklannya, jadinya harus nyari yang, oh yang ratingnya tertinggi yang mana nih. Jadi yang paling atas malah diabaikan, karena tahu itu cuma iklan berbayar gitu, Pak. Oke, ya. Oke, berarti eh, sudah ada tambahan lagi dari kelompok 9, kelompok 10. Ya biasanya kalau untuk iklan yang teratas itu bukan berarti dia iklan yang paling bagus ya. Biasanya yang paling atas tuh dia yang biddingnya paling mahal. Dia yang mau berani mengeluarkan biaya per klik paling mahal, maka dia biasanya yang di paling atas. Maka terkadang agak sedikit nggak nyambung dengan search engine yang kita masukkan, keyword yang kita masukkan dengan iklan yang tampil di paling atas. Karena yang menurut saya yang paling tampil di paling atas itu yang mereka membayar lebih tinggi, bukan mereka yang paling sesuai dengan keinginan kita, gitu Pak. Oke, Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang Pak Aditya yang awal tadi, apakah ada ya, perlindungan terkait scam ya. klik tersebut? Saya search di Google tadi sebentar, Hmm, ternyata di Meta Ads seperti itu ada perlindungannya Pak. Jadi ya, ketika dia ada indikasi itu adalah scam atau bot yang diklik secara terus-menerus, itu akan tidak memotong saldo kita gitu Pak. Sudah ada perlindungannya Pak sekarang Pak. oke. Berarti udah Ya Pak. mulai ada Ya, proteksinya gitu ya. ya ada proteksinya Pak sekarang Pak. Hmm. Ya artinya kan yang tadi, sorry disinggung ke belakang lagi, kalau misalkan tadi klik fraud itu artinya kan memang sebuah fenomena yang pernah terjadi juga ya. Makanya dibuatlah si proteksi itu di si iklan platform gitu ya. Oke, tadi Mbak Pipin sudah cukup atau ada tambahan pertanyaan lagi? Sudah, Pak. Terima kasih kelompok 10. Oke. Nah, tadi saya ini ingin menambahkan ya tadi Mas Bagus kan tadi bilang ada iklan yang muncul ya itu termasuk SEM atau bukan gitu. Kalau menurut saya itu pop up ad ya, pop up advertisement gitu yang muncul secara tiba-tiba. Nah, itu ada beda lagi dan itu bukan SEM gitu. Dan itu nanti ada apa ya jasa iklannya sendiri dan kadang suka mengganggu juga ya cukup mengganggu karena tiba-tiba muncul gitu. Dan ini ada banyak di platform digital gitu. Oke, kelompok 9, apakah ada lagi yang ingin bertanya atau sudah clear? Oke, tidak ada. Oke, kalau begitu kita apresiasi untuk kelompok 9 dan juga 10 atas sesi tanya jawabnya yang sangat menarik ya. Oke, untuk kelompok berapa selanjutnya ya? Kelompok 11, 11 ya dan juga 12. Apakah ada di sini kelompok 11 dan 12? Ada kelompok 11 dan 12? Izin kelompok 11 ada, Pak. Oke, kelompok 11 kita bertemu di tanggal 23 Januari ya, hari Jumat di waktu yang sama. Jadi menandakan juga sebagai Vicon terakhir eh, 23 nanti. Oke, gitu ya. Nanti siapkan materinya dan jangan lupa di-share juga di WhatsApp. Gitu aja. Oke, mungkin sampai sini dulu ya untuk presentasi apa Vicon malam ini. Gitu ya. Terima kasih yang sudah sangat berkontribusi secara aktif. Nanti jangan lupa juga apa namanya pertanyaannya ya dicatat di PPT gitu karena itu sebagai bentuk penilaian juga nanti di UAS nanti gitu. Kalau misalkan lupa pertanyaan apa bisa cek rekaman videonya. Begitu aja ya. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri Vicon malam ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan berpartisipasi secara aktif. Selamat beristirahat dan selamat malam. Malam, Pak. Terima kasih. Pak, Terima terima kasih kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Oke, terima kasih semua. Ya, terima kasih, Pak. Oke.